Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk di kegiatan pembelajaran 3, yaitu judul materinya jarak titik ke bidang pada ruang bidang datar. Tujuan pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mendeskripsikan jarak titik ke bidang dalam ruang, menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke bidang, dan menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Contoh 1. Diketahui kubus ABCD EFGH, manakah yang merupakan jarak antara titik dan bidang berikut? A. Titik B ke bidang DCGH. Kita lihat gambarnya ini bidangnya DCGH, posisinya B di sini. Jadi jarak titik B ke bidang DCGH adalah panjang ruas garis BC, berarti yang tanda merah ini, ya, karena ruas garis BC tegak lurus bidang DCGH. Yang ke B, titik F ke bidang ADHE. Titik F ini ke bidang ADHE. Jarak titik F ke bidang ADHE adalah panjang ruas garis FE, berarti yang ini, yang merah, karena ruas garis FE tegak lurus bidang ADHE. Jadi syaratnya adalah harus tegak lurus, ya. Yang C, titik D ke bidang EFGH. Titik D ke EFGH. Jarak titik D ke bidang EFGH panjang ruas garis DH. Ini yang tegak lurusnya. Karena ruas garis DH tegak lurus bidang CDGHG. CDHG. Nih. CDHG. Ya. Oke, sekarang yang D, titik A ke bidang BDHF. BDHF berarti titik A, berarti langsung ke sini yang tegak lurusnya. Nah, ada titik di antara BD, titiknya menemui kita kasih nama titik 0. Jarak titik A bidang BDHE adalah panjang ruas garis AO yang ini, karena ruas garis AO tegak lurus bidang BDHF. Jadi ini ya. Nah, ini kita cari AO ya. Contoh 2. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik A, F, G, dan D. A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD. AFGD. Ini warna biru seperti gambar di samping. Ya, ini, yang ini. Berapa jarak titik B ke bidang AFGD? B ke titik AFGD berarti tegak lurusnya. Tarik aja garis ke sini ya, jadi akan membentuk garis seperti ini. Titik T di sini tegak lurusnya. Jadi menjadi segitiga sama kaki. Untuk menentukan jarak titik B ke bidang FG dapat ditentukan dengan mencari panjang ruas garis yang tegak lurus, yang ini tegak lurusnya, dengan bidang AFGD dan melalui titik B. Ruas garis BT yang ini tegak lurus dengan bidang AFGD, sehingga jarak titik B ke bidang AFGD adalah panjang ruas garis BT, yang kita cari ini BT nanti. Titik T adalah titik tengah diagonal AF atau diagonal sisi ya, karena diagonal AF dan BE pada kubus berpotongan tegak lurus dan perpotongannya di titik T. Nah ini, jadi membagi dua. Panjang diagonal AF ya, diagonal sisi ya, kalau dia rusuknya 6, jadi 6 akar 2. Kalau dibagi 2 setengahnya, berarti setengah dikali AF atau setengah kali 6 akar 2, jadi 3 akar 2. Karena BT tegak lurus bidang AFGD ya, maka segitiga ATB, ini ATB adalah segitiga siku-siku di T. Jadi kalau kita puter segitiganya ya, jadi ini alas ya, ini jadi tinggi. Dengan teorem Pitagoras maka diperoleh TB kuadrat ini sama dengan ya AB kuadrat sisi miringnya dikurang AT kuadrat.
AB kuadrat sama dengan 6 pangkat 2. AT kuadrat, AT itu kan setengah dari AF, berarti jadi 3 akar 2 pangkat 2. 36 dikurang 18 sama dengan 18. Akar 18 adalah 9 kali 2. 9 akarnya adalah 3, berarti 3 akar 2. TB-nya adalah 3 akar 2. Jadi jarak titik B ke bidang AFGD adalah 3 akar 2. Contoh 3. Diberikan limas TABCD dengan alas persegi, alasnya bentuk persegi. Titik 0 adalah perpotongan diagonal AC dengan BD. Berarti ini ya, di titik 0 ini tengah-tengahnya ya. Jika AB, BC, CD, AD adalah 6 cm, TA, TB, TC, TD 3 akar 6, jadi sisi-sisi tegaknya ini adalah 3 akar 6, dan tinggi limas TO ini 6 cm. Berapakah jarak antara titik O, titik 0 ya, titik O ya dengan bidang TBC, O dengan TBC sebelah sana, sebelah pinggir ya. Maka dia membentuk segitiga, ini warna kuning ya, membentuk segitiga di sini, siku-siku di sini. Kalau yang TO siku-sikunya di sini. Untuk menentukan jarak titik O ke bidang TBC, dibuat ruas garis OP. Nah ini O ke P, titik tengahnya ini ya. Jadi membentuk segitiga sama kaki. OP setengah AB. OP adalah setengah AB. Sisinya berbentuk persegi. Karena sisinya 6 maka jadi setengah 6. P adalah setengahnya dari 6 sama dengan 3 cm. TO adalah 6. TO di sini 6. Misal titik E terletak pada bidang TBC. Kita misalkan saja ini AR ada di sini, P sudah ada di sini. Maka kita misalkan untuk mencari jarak antara titik O dengan TBC, karena dia harus tegak lurus. Perhatikan segitiga TOP. Ya, ini segitiga TOP, siku-siku di O, ini siku-siku di sini. Ya, jadi ada dua segitiga. Sehingga dengan teorem Pythagoras diperoleh TP kuadrat, ini TP kuadrat ya, sama dengan TO kuadrat tambah OP kuadrat sama dengan 6 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 ya, sama dengan 36 tambah 9, 45. Berarti TP-nya adalah akar 45. Akar 45 adalah 9 kali 5. 9 akarnya adalah 3. Jarak titik O ke bidang TBC ya adalah panjang ruas garis OR. Jadi panjang OR ini dihitung menggunakan luas segitiga POT dari dua sudut pandang. Jadi ada dua segitiga yang Bapak bilang tadi ini. Ini ada dua segitiga, satu siku-siku di sini, satu segitiga siku-sikunya di sini. Ya. Kalau ini tinggi, ini alas OP dengan TO tinggi. Sedangkan yang ini alasnya TP dengan OR ininya tingginya. Jadi luas segitiga POT setengah kali OP kali TO sama dengan setengah kali OR kali TP. Habisin setengahnya sama, karena ini sama, maka OP kali TO sama dengan OR kali TP. OR berarti kan kita mencari OR-nya ya. OR-nya kita ingin cari, maka OP kali TO dibagi TP. OP-nya 3, TO-nya tadi 6, TP-nya tadi kita sudah dapat sini 3 akar 5. Berarti jadi 6 per akar 5. Dirasionalkan kali akar 5 kali akar 5 berarti jadi 6 akar 5 per 5. Jadi jarak titik O ke bidang TBC adalah 6 per 5 akar 5 cm. Contoh 4. Diketahui kubus ABCDEFG dengan panjang rusuk 9. Buat ilustrasi kubus dan langkah menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Nah ini, BEG ini segitiga sama sisi. Kemudian hitunglah jarak titik F ke bidang BEG. Langkahnya adalah kita hubungkan dulu titik F
ini dengan titik H. H di sana kita hubungkan dulu. Di perpotongan ruas garis AF dengan BEG ada sini BEG ini, jadi titik 0 namanya, titik 0. Hubungkan titik 0 dengan bidang B. Ini kita hubungkan langsung ke sini. Karena titik O dan titik B terletak pada bidang BEG, ruas garis OB terletak pada bidang BEG. Berarti ini yang dicari F-nya ini. Misal P adalah proyeksi titik F pada bidang BEG, jarak titik F ke bidang BEG adalah panjang rusuk garis FP, maka ini ya. Posisinya karena tegak lurus di sini. Karena ini kalau kita keluarkan OFB ya, P di sini kita keluarkan dia jadi sebuah segitiga siku-siku di sini. Ya. Bisa ada dua segitiga di sini ya. FH adalah bidang diagonal bidang ini. OF. Ini FH ini diagonal ya. FH mana? Ini FH. Diagonal sisi ya. Nah, jadi makanya 9 akar 2 bukan diagonal bidang. Panjang OF adalah setengah FH. OF kesini adalah setengahnya, yang ini 9/2 akar 2 di sini. Kemudian BOF siku-siku di F. Sehingga dengan teorem Pythagoras boleh BO kuadrat, ini BO kuadrat. Ya, kita kan ini mau cari dulu BO. Karena ini si FB 9, ini 9 akar 2. Sama dengan 9 kuadrat tambah 9/2 akar 2 kuadrat sama dengan 81 tambah 81/2 sama dengan 243/2. Berarti BO-nya ini ya. Coba akar dari 243/2, 81 kali 3 maka jadi 9/2 akar 6 ya. Panjang ruas garis FP dapat dihitung menggunakan luas segitiga BOF. Ini kan ada dua segitiga nih. BOF alas tingginya ini, alasnya ini, bisa juga alasnya ini OB, tingginya FP. Maka kita jadi luas di sini diperoleh OF kali BF, ini karena setengahnya habis ya, dihabisin tadi karena sama. Maka FP sama dengan OF kali BF per OB. OF 9/2 akar 2 tadi, BF-nya 9, ini BF-nya 9. OB-nya ini tadi kan sudah kita dapat sini 9/2 akar 6. Ya, ini habis 9/2-nya habis, maka tinggal 9 akar 2 per akar 6. Dirasionalkan dikali akar 6 kali akar 6 ya. Berarti jadi akar 12, 9 akar 12 per 6 disederhanain. Jadi di sini 9 per 9, ini sederhanain ini akar 2 per akar 6 adalah 1/3. Habis ini jadi 9 akar 3 dirasionalkan kali akar 3 kali akar 3, berarti 9 akar 3 per 3, 9/3 3, berarti 3 akar 3. Maka FP ya, FP-nya adalah 3 akar 3. Jadi jarak titik F ke bidang BEG adalah 3 akar 3 cm. Terima kasih atas perhatian kalian ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau ada hal yang tidak dipahami silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.